Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Pertemuan kali ini kita adakan melalui daring ya, karena kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung seperti biasanya. Sebelum masuk ke materi kali ini, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Coba kalian lihat, gambar apa sih ini? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar sampah organik. Nah, kalau kalian bisa mengamati gambar sampah tadi, maka Ibu kali ini akan menjelaskan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan sebuah fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari imajinasi. Jadi, teks laporan hasil observasi haruslah dari pengamatan dan juga fakta-fakta ya. Tidak boleh kalian mengarang atau menuliskan tidak sesuai fakta yang ada. Selanjutnya, sifat dari teks laporan hasil observasi. Ada 3 sifat dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah informatif atau berisi tentang informasi. Jadi, dalam teks laporan hasil observasi haruslah memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kedua adalah bersifat komunikatif atau mudah dipahami. Jadi, dalam pembuatan teks laporan hasil observasi, teks yang dibuat haruslah mudah dipahami oleh para pembacanya. Dan sifat yang ketiga adalah bersifat objektif atau keadaan yang sebenarnya. Jadi, dalam pembuatan teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya ya, atau fakta yang ada di lapangan. Jadi, tidak boleh sembarangan atau menuliskan yang bukan faktanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada 4 ciri mengenai teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama adalah struktur teksnya terdiri atas pertanyaan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu ada 3 strukturnya ya, yaitu pernyataan umum, deskripsi, dan juga manfaat. Ciri yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta umum. Seperti yang kita tahu tadi, informasi yang dimuat dalam teks laporan hasil observasi berupa fakta-fakta umum. Ciri yang ketiga yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif maksudnya yaitu berisi tentang isi yang mudah dimengerti. Pada ciri yang keempat adalah isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi, dalam menuliskan teks laporan hasil observasi harus lengkap dan sempurna. Tidak boleh terpotong-potong bagian satu dengan yang lainnya. Agar kita lebih memahami teks laporan hasil observasi, mari kita lihat contoh berikut ini. Di samping Ibu terdapat contoh dari teks laporan hasil observasi. Kalian bisa membacanya ya. Dari contoh ini, mari kita teliti struktur-struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Maksudnya, berisi pembukaan atau pengantar yang disampaikan. Biasanya ditandai dengan kata definisi,
Misalnya ialah, adalah, yaitu, yakni, dan lain sebagainya. Dari contoh tadi, kita bisa melihat ada pernyataan umum dalam contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah organik tadi ya. Ini contohnya. Ibu bacakan ya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Jadi contoh ini menjelaskan mengenai pernyataan umum atau klasifikasi dari teks laporan hasil observasi. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Jadi, pada deskripsi bagian ini menjelaskan mengenai detail bagian atau inti dari teks laporan hasil observasi. Dari contohnya bisa kita lihat, berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan. Contohnya sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun, dan daun kering, dan lain sebagainya. Jadi, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa deskripsi bagian itu mendeskripsikan mengenai teks laporan hasil observasi itu sendiri. Struktur yang terakhir atau yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Maksudnya, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Jadi, dalam membuat teks laporan hasil observasi, kita juga menyantumkan deskripsi manfaat. Apa sih manfaat dari tulisan kita itu? Manfaat, contohnya tadi tentang mengenai sampah organik. Ini, contohnya, sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Jadi, kita bisa mengemukakan manfaatnya ke dalam deskripsi manfaat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 4 aspek kebahasaan mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kata verba dan nomina. Apa sih kata verba dan nomina? Kata verba adalah kata kerja, sedangkan kata nomina adalah kata benda. Kata kerja misalnya seperti memakai, menggunakan, dan lain sebagainya yang menunjukkan suatu pekerjaan kita. Sedangkan nomina atau kata benda yaitu seperti sampah, meja, kursi, dan lain sebagainya yang itu menunjukkan mengenai benda-benda. Aspek kebahasaan yang kedua adalah afiksasi, yaitu proses pengimbuhan kata. Dalam afiksasi terdapat 2 bagian, yaitu kata dasar dan kata imbuhan. Misalnya, pada kata jadi mendapat imbuhan men sehingga menjadi kata menjadi. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jadi, kalimat definisi adalah kalimat yang mendefinisikan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, dan yaitu. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang mendeskripsikan sesuatu atau menjabarkan mengenai suatu hal. Yang keempat atau yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa sih kalimat simpleks dan kompleks?
Kalimat simpleks adalah kata tunggal, sedangkan kalimat simpleks merupakan kata majemuk. Jadi, pada kalimat simpleks itu menggunakan kata-kata tunggal atau tidak memiliki imbuhan-imbuhan. Sedangkan kalimat kompleks yaitu sebuah kalimat majemuk atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bagaimana? Dari penjelasan Ibu tadi, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri, struktur, dan juga ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa menanyakan pertanyaan kalian lewat WA group atau lewat GC sesuai kelas kalian ya. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian apabila kalian masih belum paham mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian harus membuat teks laporan hasil observasi mengenai kondisi atau perkembangan dari COVID-19 di daerah kalian masing-masing. Jadi, untuk observasi kalian tidak perlu jauh-jauh. Kalian cukup observasi di rumah kalian masing-masing. Ingat ya, teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi, kalian tidak boleh mengarang atau membuat fakta-fakta yang tidak benar atau hoax. Seperti itu ya. Nanti kalian kumpulkan tugas kalian melalui GC atau Google Classroom. Sekian dari Ibu. Untuk kalian selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan ya. Tetap di rumah saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.